Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iup Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Eko Rahmat. Kode sahamnya ICBP, nama perusahaannya yaitu PT Indoput CBP Sukses Makmur Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ganti kode sahamnya di sini, ICBP, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan Indoput CBP Sukses Makmur Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga 9.900, kemudian terendahnya berada di harga 7.000-an seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama 2 bulan lebih terakhir ini. Jadi kita ingin lihat dari tanggal 3 Januari ya, di sini ya, sampai tanggal perdagangan terakhir itu tanggal 15 Maret 2022. Oke, sekarang kita lihat data transaksinya. Kita klik iPod, kemudian kita klik kolom browsing. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya ICBP. Kemudian kita ganti tanggalnya di sini 03/01 atau Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Indoput CBP Sukses Makmur Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual itu secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama 2 bulan lebih terakhir ini investor besarnya, dalam hal ini investor asing, itu melakukan distribusi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, di sini kita bisa lihat ini broker asing RX, AK, KZ, CS atau Credit Suisse, SZP. Nah, ini melakukan penjualan dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan yang beli di sini ada PD, ya, Indo Primer, kemudian ada Dana Reksa Sekuritas, kemudian ada YP Mirai Aset Sekuritas, kemudian ada di sini BNI Sekuritas. Jadi yang beli lokal semua seperti itu. Jadi di sini cuma ada YP saja. YP pun di sini kategorinya bisa jadi dia masuk investor lokal yang menggunakan atau yang buka account di Mirai Aset Sekuritas seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah masif distribusi. Nah, karena investor besarnya masif distribusi, maka jangan heran kalau harga sahamnya jatuh. Seperti itu. Nah, kalau terus terjadi distribusi berlanjut, maka harga sahamnya akan jatuh lebih dalam lagi. Seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan Indoput CBP Sukses Makmur Tbk ini 20% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, sisanya itu yang 80%-nya masih dalam bentuk warkat atau sertifikat saham berupa fisik seperti itu. Nah, dari 20% saham yang beredar, di sini yang kita hitung saham scriptless-nya saja ya.
Karena saham Warkat tidak bisa digunakan untuk hajar kiri atau tidak bisa dijual di pasar reguler atau pasar tunai. Jadi kita fokus ke saham Scriptless-nya. Nah, dari 20% saham Scriptless yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Artinya tidak ada satupun investor institusi asing maupun institusi lokal yang kepemilikannya di atas 5%. Atau investor individu asing maupun investor individual lokal yang memiliki di atas 5%. Makanya investor besarnya di sini kategorinya 0% seperti itu. Tidak ada satupun investor besar atau investor yang memiliki di atas 5%. Nah, tetapi bukan berarti di sini tidak ada investor semi retailnya. Perusahaan ini dikuasai oleh investor asing. Nah, investor asing yang memiliki itu rata-rata di bawah 5%. Sehingga mereka tidak tercatat di data SRO Bursa Efek Indonesia. Nah, terus kenapa harga bisa turun dan harga bisa naik? Itu dipengaruhi oleh investor semi retailnya. Jadi investor semi retail itu berkoordinasi, ya, bekerja sama beberapa orang, dalam hal ini pasti investor asing, itu institusi-institusi asing yang kepemilikannya di bawah 5%, mereka berkoordinasi untuk menjual maupun memborong seperti itu. Sehingga harganya bisa naik dan bisa turun. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan Indofood ini yaitu 12% dari total saham yang beredar di publik. Seperti itu. Jadi sedikit, cuma 12% saja. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Eko Rahmat ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.